dan lemah lembut. Dan memang kenyataannya memang begitu, sabar dan lemah lembut. Dan banyak lagi sifat-sifat yang baik saya dan istri alamin pada suatu saat kita main ke rumahnya. Dia hobinya adalah tanaman. Istri saya hobinya sama tanaman. Tapi dia lihat satu tanaman yang tidak ada di rumah. Oh, dia bilang bagus sekali ini. Wah, langsung Ibu Tina Wati itu bilang, kalau Ibu Dedek mau, saya beri katanya. Jadi kami dapat kenang-kenangan juga dari Ibu Tina, yaitu pohon bunga-bungaan itu tidak kita tanam di rumah dan sampai sekarang juga masih hidup. Suami saya lahir di Jamblang, Cirebon pada tanggal 21 Juni 1941 sebagai anak bungsu dari 10 bersaudara. Mungkin itu juga yang membuat Kong atau orang tuanya menamakan Tin, karena Tin itu artinya 10 dalam bahasa Belanda. Itin waktu duduk di SMA, pada waktu itu saya lahir. Katanya kalau pulang sekolah, Itin suka mampir ke rumah saya, ya main-main dengan keponakan tentunya ya, menggendong-gendong. Juga Ko Bobi adalah kakak saya. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Itin setelah selesai SMA, dia melanjutkan sekolah ke Bandung, Universitas Parahyangan. Nah, sejak itu kami agak jarang bertemu ya. Kami hanya bertemu pada saat liburan, saling kunjung. Kami ke Bandung atau Itin ke Cirebon atau kita berkumpul sama-sama di Jamblang. Nah, pada tahun 80 saya lulus SMA dan saya melanjutkan studi di Bandung. Saya tinggal di rumahnya Itin dan Itin juga masih tinggal bersama-sama dengan engkong dan emak saya. Nah, mulai dari saat itu saya mengenal Itin lebih dekat dan banyak belajar dari Itin. Itin seperti adalah orang yang baik. Itin juga hormat kepada orang tua, sabar, mandiri, positive thinking, ya suka menolong, pemerhati, suka berbagi. Berbagi bukan saja barang ya, tetapi berbagi ide, berbagi kepandaian, berbagi resep, banyak hal yang dia dengan sukacita, dengan tulus berbagi dengan siapa saja. Itin juga menjalani hidupnya dengan rasa syukur ya. Itin cinta damai, tidak mau ribut dengan orang-orang, dengan teman atau dengan siapa saja. Juga berteman bisa langgeng ya, teman-teman yang dari muda sampai tua pun banyak. Dapat dipercaya, setia kawan, dan selalu welcome dengan siapa saja. Seperti buku yang terbuka, semua orang dapat melihat bagaimana dia. Demikian juga pekerjaan. Tin bukan orang yang mudah pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dan dia juga bisa dipercaya oleh atasannya. Sejak muda, Itin memilih profesi di bidang jahit-menjahit. Dia pernah bekerja di perusahaan garment cukup lama. Kakak-kakak dan juga keponakan-keponakan termasuk saya sering dibuatkan pakaian oleh Itin. Dan setelah tidak bekerja lagi, Itin rajin menyulam. Banyak sekali hasil sulamannya. Semua saudara-saudara diberi hasil sulamannya, bahkan teman-temannya juga
mendapatkan hasil sulamannya. Kita semua sangat menghargai hasil sulaman Itin yang bagus. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang mendapatkan hasil sulamannya itu. Kalau Itin itu sudah seperti ibu kedua untuk hampir semua keponakan Itin. Sebelum Itin ngurusin aja deh, sepupu saya kan pada istilahnya kos gitu sama Itin. Sebelumnya itu Itin itu ngurusin engkong sama emak kami, dan itu cukup lama sampai keduanya tidak ada. Pada saat itu juga keponakan mulai pada ngekos sama Itin. Itin ngurusin hampir semua ya, kayak makanan pasti dia urusin itu sampai sekarang gitu. Jadi karena papa saya udah lama tidak ada, dan mama saya juga kurang demen masak, jadi Itin pasti masak buat sekeluarga kita. Kita selalu makan bareng. Nah, kadang-kadang saya telat nih makan. Nanti Itin tuh selalu kontakin saya, mau makan nggak? Jadi misal saya biasanya siang telat, nanti akhirnya saya makan sama Itin itu duaan doang. Itinnya nemenin, terus udah gitu kita ngobrol. Itu buat saya kehilangan berat, sangat berat. Kagumi dia benar-benar organize untuk segala hal, termasuk seperti selalu ada kue-kue ringan gitu. Selalu dia menyimpan stok untuk persediaan masak, minyak pasti dia stok dulu gitu. Jadi nggak pernah kehabisan. Itu saya kagumin dia itu. Kedua, dia selalu mikirin orang lain. Sampai hari terakhir itu pikiran dia udah mulai tidak sadar gitu keadaan. Dia tetap bilang ya, seperti lagi sebelumnya saya juga jaga selama saya jaga di rumah sakit itu, dia pasti melihat jam, selalu lihat jam. Nanti jam siang sebelum jam 12 dia pasti akan ngomong sama saya, mau cari makan dulu nggak? Barangkali saya mau makan, beli makanan di luar. Sampai terakhir itu karena dia udah mulai pikirannya udah tidak jelas. Pada saat itu adik saya yang jaga, tengah malam dia masih nanya mau cari makan dulu nggak gitu. Dia sampai terakhir masih mikirin kita gitu, orang lain gitu. Itu yang saya sangat kagumi dari dia. 19 tahun untuk saya sendiri ngurus dia sejak dia sakit cancer dan dia harus ke Singapura. Setengah hidup saya untuk ngurusin dia sakit, itu kayak udah pekerjaan saya. Saya sampai hari ini bingung gitu, kayak saya kehilangan arah kehidupan saya mau apa gitu. Karena separuh dari hidup saya ngurus dia untuk berobat. Tetangga dari Tina ya, kita tinggal dekat itu. Saya sering main di sana. Saya dekat sekali sama Tina tuh. Baik, artinya baik sekali. Oli mau tanaman apa aja ambil. Dia selalu, kamu yang enggak punya apa? Ngambil. Saya jalan-jalan ke kebun belakang. Dekat sekali kita. Memang enggak ada jahatnya, enggak ada sama sekali. Dulu juga sakitnya juga enggak pernah bilang. Tapi saya percaya dia pasti sudah diterima Tuhan. Dia pasti baik. Itu aja yang saya bilang. Kita amat dekat. Kita sahabat. Akhir-akhir tuh sering nganter komuni ke saudaranya yang pikun itu. Jadi sering main di sana. Sering ambil tanaman. Kalau mesti menghias gereja kadang-kadang ambil tanamannya Tina ini itu, ambil baik sekali. Tidak ada isyarat jelek sedikit pun dari dia. Kita bersahabat benar. Itu aja yang saya bilang. Kehilangan, sangat kehilangan. Dengan Ibu Tina tahun 86. Itu kita sama-sama pindah ke Bakanjeruk. Jadi sekitar 35 tahun ya kita.
kenal. Entah bagaimana rasanya kita itu, mungkin kita dekat karena banyak sama hobi kita jalan bersama, tiap kali suka bulu tanaman atau punya resep baru kita sama-sama bikin gitu. Tak menyenangkan kalau ingat masa-masa itu, masa muda tak. Nah, terus yang seperti Pak Pan sudah bilang tadi ya, semua itu dua hati penuh dengan kasih sayang. Baik sekali orangnya, tidak pernah marah, sabar. Nah, itu semua dari Tina. Nah, kemudian yang paling saya ingat dia tahu membaktikan dirinya itu untuk keluarganya, terutama untuk ponakan-ponakannya. Selalu apabila ada hal yang menggembirakan dan keponakan-keponakannya, selalu dia berbagi cerita ke saya. Begitu membanggakan ponakan-ponakan itu bagi dia. Kemudian juga yang saya salut dengan segala bulatan dalam hidupnya itu ya, tapi dia lalu bersah, dan saya juga belajar dari dia banyak, dan dia selalu bilang apa kaknya Tin, katanya kita jalan saja kan lalu. Itu masih sering arisan, sering ketemu, ya benar Tin itu baik sekali, lemah lembut orangnya. Pernah juga beberapa kali berkunjung ke rumah saya sendiri. Ini kecil itu kan masih tinggal di Pekiringan tuh cukup lama, jadi kita tuh untal-untelan gitu sampai akhirnya pergi ke Bandung. Dan kalau waktunya makan, Mami kan jadi guru jahit. Jadi kan makan apa tuh semua diurusin sama, ya memang ada pembantu, tapi ya aku ini kan termasuk susah makan. Satu suap nasi mesti naik turun tangga 3 kali di Pekiringan. Tapi hanya untuk sesuap nasi, itu tante-tante mesti naik turun tangga, including Kotin juga. Naik turun tangga dari bawah ke atas 3 kali baru satu suap itu. Masih yang aku nggak ingat, tapi tante-tante yang pada ingat gitu. Kobet, Kobwe pada ingat semua tuh. Kota terutama, Kotin juga. Tapi begitu dengar Kotin masuk rumah sakit, udah gak karuan rasanya. Terus belakangan hari dapat foto Kotin bengkak gitu. Aduh, rasanya udah seharian nangis terus sampai gak keluar. Ya itu, sampai sekarang juga jadi ikut nangis lagi. Tadi dengar Daniel cerita juga sampai nangis lagi saya. Ya udah itu aja. Oke. Kalau saya sih kenangannya waktu kecil sih, waktu tinggal di Cirebon tuh saya di Karangkertas masih SD di Sendik. Kalau sekolah tuh pagi biasa Citin dari Pekiringan tuh lewat Karangkertas ngejemput. Saya dengan cici-cici saya ikut naik delman ya, waktu itu naik per tuh ke Sending. Tiap hari selama berapa tahun. Itu aja sih kenangan yang manis gitu ya. Bener-bener dekat lah gitu sampai ya bahkan yang aku belajar banyak dari Itin ya itu ya soal kasih ya. Itin tuh bener-bener nggak pernah mikirin diri sendiri. Bahkan masak aja ya, makanan yang dia nggak bisa makan itu dia mau masakin gitu buat kita semua gitu, kayak dendeng balado balado paru itu kan dia sekarang belakangan udah nggak bisa makan gitu kan, karena bahkan buat nyicipin aja nunggu aku atau kalau nggak Mami gitu nih cicipin kurang apa gitu. Itu tuh karena dia memang udah nggak bisa makan. Tapi itu tuh ya emang gitu ya, orangnya tuh nggak pernah mikirin diri sendiri gitu, selalu yang penting buat orang lain gitu. Aku sendiri belum bisa yang punya kasih sebesar itu ya, jadi kayaknya dapat pelajaran banyak tentang kasih tuh dari Itin kayaknya. Tinggal masih di Pendawa deh. Kita semua ngekos. Saya yang tinggal satu kamar sama Itin.
ya benar-benar ngerasa dapat mami kedua deh. Semua apa yang ini dia selalu care ke kita semua. Iya. Sampai waktu saya lulus, pas papi operasi jantung, jadi waktu wisuda, Itin yang mendampingi saya. Dari kecil ya, tiap ulang tahun selalu Mak, selalu Itin juga yang bikinkan rock, Kembar sama Sandra sama Tutis ya. Nah, belakangan terutama setelah Mami tidak ada ya, Itin yang bisa untuk curhat ya dari semua tante. Ya, aku sih paling besar ya sama Itin. Yang paling baik semuanya. Kecil ingat kalau ulang tahun pasti tak tunggu ada kiriman pasti dari Itin, dari emak ya, emak ada mainan, ada baju, kirimin pasti perhatian sama saya. Terus kalau tiap tahun juga Mami kan pasti ngajak ke Bandung ya, pasti diajak jalan-jalan, diajak dibeliin sosis. Pasti dia bawa pulang sosis paling suka ya. Ya itulah diperhatikan. Dulu kan lagi di Cirebon itu sama Citin itu apa? Kalau sekolah apa dijemput, dianterin sama Citin. Yeah. Kita baik hubungannya ya. Suka ini apa? Suka kunjung ke Pekiringan tuh. Oh iya. Iya itu aja sih. Dulu aku ingatnya waktu naik Vespa masih kecil di Bandung, ya masih di Pendawa ya. Terus kalau naik diajak naik Vespa senang banget.